Jadi bos bensol ya sekarang. Iya. Nah itu lu jadi bos bensol, buset, di arena hebat juga. Hebat. Bawa iya, jualan juga iya. Iya. Berarti jiwa bisnis lu Kudu mandiri sih kudu sebenarnya mandiri. mah. Oke, selamat malam Dwi. Selamat malam Mas Anto. Gimana, sehat? Sehat Mas. Oke. Dari mana Wi? Dari Ciputat asal. Bukan dari tadi nih. Bukan Oh, dong. bukan. Masa dari masa lalu. Kirain punya masalah yang pahit. Punya Punya sedikit. punya masalah yang pahit. Pasti semua orang punya masa lalu ya pasti ya. Pastilah Pastilah. masa seneng mulu. Iya, bosen ya kalau senang mulu ya. Iyalah. Kali-kali kudu apa? Kudu Masa pahit dulu. Iya. Kalau udah pahit kan, Baru ngerasain seneng. ngerasain senang. Oh, udah. Sekarang ini lagi ngerasain senang apa pahit? Sedikit seneng sih. Senangnya dalam agenda apa nih? Agenda apa ya? Senangnya apa balap menang terus? Nggak kok balap mah ada kalanya dong. Masa menang terus. Terus apa nih? Senangnya ya bisa ngumpul sih sama teman-teman Oh, kenal. sekarang sibukan? Sibukan akibat lockdown jadi jarang. Ya sibukan di rumah paling ke bengkel paling. Ke bengkel ya. Oh. Jadi aktivitas sekarang bolak-balik aja di bengkel. Bengkel ada yang nyeting paling. Berarti nih selama pandemi lu gimana kegiatan? Lancar tapi Alhamdulillah sih lancar, nggak ada kesulitan. nggak kesulitan. Kemarin jual bensol laku. Bensol laku. Bengkel. Alhamdulillah laku. Jadi bos bensol ya sekarang. Iya. Nah itu lu jadi bos bensol, buset, di arena hebat juga. Hebat. Bawa iya, jualan juga iya. Iya. Berarti jiwa bisnis lu Kudu mandiri sih kudu sebenarnya mandiri. mah. Kalau bisa tujuan jual bensol di sono? Ya bakal pemasukan sih lumayan gitu maksudnya, pemasukannya gitu maksudnya. Walaupun untungnya 10.000 15.000 kan lumayan. Jadi lu balap iya, Jualan juga iya. jualan iya. Tapi lu jualnya beda dari yang lain. Beda Oh harganya. iya. Maksudnya beda dari harga beda, dan biasanya kalau di event balap kemarin lu jual biasanya jual merchandise kayak baju kan, Iya. kayak karbu atau apa gitu kan. Tapi lu jual bensol. Bensol. Maksudnya lu bawa berapa liter dari rumah? Kemarin bawa 50. Bawa 50 liter. Itu habis semua. Habis semua alhamdulillah. Oh, Lagi yes. rezeki. Bawa 50 liter. Bawa 50 liter. Itu lu bawanya pakai apa? Pakai drum. Buset. Bawa yang drum gede tuh yang 20 liter. Oh ya. Berarti udah ditakarin ya? Udah ditakarin 20 liter, sisanya taruh di botol 10 liter. Cuman gak sendirian, ada temennya bantu Aduh, biasa. berarti lu punya marketingnya juga nih. Punya Asisten aja. anak buah. Jual bensol. Kemarin laku berapa bensol? Laku semuanya. Laku 50 semua. liter. Lu Alhamdulillah. ngejual berapa liter? Kemarin tuh seliter 2 liter apa hitungannya? Literan. Seliterannya 45. Cuman kalau misalnya beli kayak 2 liter 3 liter langsung gitu apa 5 liter gitu ya, dikurangin diskonnya. Diskonnya? 40 biasanya diskonnya. Potong. Buset. Itu lu rugi gak sih? Enggak sih sebenarnya, nggak rugi. Gak rugi. Lu untung. Masih ada untung. Masa buntung. Itu lu ngejual dari 5 liter. Berapa sih tadi? Lu bilang 50 liter. Iya. Itu di 50 liter lu itu yang ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, lu gituin apa? Semua rata seliter-seliter. Enggak, ada yang beli 5 langsung, ada yang seliter-seliter. Tergantung yang beli sih kalau saya mah. Tergantung yang beli. Cuma habis ya. Habis alhamdulillah lagi rezeki jatuhnya itu. Nah, ada rencana nih mau jadi bos bensol. Aduh, kayak nggak ada modalnya itu. Kenapa? Modalnya gede lumayan, modalnya. Oh, modalnya gede ya. Coba kan lu kemarin tuh bensol dari mana? Dari bos lu? Dari bos bos yang tukang bensol, Iya. minta tolong jualin. Ya kalau saya mah mau aja ya kan, Iya. selagi halal mah apa aja lakuin. Iya. Yang penting gua nggak ngerugiin orang lain gitu. Iya, yang penting nggak ngerugiin orang lain satu. Yang kedua ya apa ya jatuhnya, nggak ngerugiin orang lain. Tapi emang maksudnya ya gua nggak ngerugiin orang lain, dan emang gua itu karakter gua pengen menjadi pembisnis apa Iya. gimana? Pembisnis juga sih sebenarnya Jatuhnya. Emang dari dulu emang lu hobi dalam dunia bisnis itu? Nggak hobi juga sih sebenarnya mah, cuman nyoba-nyoba aja gitu maksudnya. Oh, nyoba aja. Ya belajar lah. Cuma apa itu pertama kali lu ngejual bensol? Pertama kali itu Di arena. Di arena pertama kali di arena. Tapi itu nggak ada masalah sama pihak panitia? Nggak ada. Nggak ada. Jadi boleh. Free aja. Iya. Santai aja bawanya gitu maksudnya. Jadi bos bensol.
mau ngalahin Pertamina. Ya enggak juga sih. Ya siapa kan kita, siapa tahu kan nggak tahu. Kita maksudnya siapa tahu kan kita nggak tahu nasib orang. Iya sih. Ya bener kan. Takutnya aja lu udah dari penerus Benson. Nah, iya kan, lu dari bos-bosan lu dan lu dipercaya, ya lu jualin nih. Kan lu untung kan. Buktinya lu kemarin untung berapa? Hampir kali 500.000. Hampir tembus 1 juta lah, hampir lah. Hampir ya. 50 liter itu. Nah, tapi pas lu kemarin event balap nih. Motor gimana? Lolos semua? Alhamdulillah, ada yang lolos, ada yang enggak. Bawa berapa motor? 3. Nah, dua-duanya? Tiga-tiganya lolos semua apa enggak? Lolos ke final semua sih, cuman belum rezeki aja gitu. Kayak motor yang FU. Yang motor yang FU mati. Motor FU mati, ya. Terus? Kalau yang Mio kan ikut bracket, tema balbas semua. Itu? Kecepatan semua. So, iya, dua-duanya kecepatan semua. Dan akhirnya? Gugur udah. Lu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Cuma dari kru lain kecewa? Enggak sih, kalau kru pada bilangnya kan namanya ini ya apa namanya balap ya kan, namanya balap resmi itu kan oke ada cekir-cekiran lah jatuhnya. Iya. Kayak misalnya masalah menang apa masalah kalah, kalau misal kayak kemarin kan ada kesalahan, ambil dari kesalahan itu untuk kedepannya untuk menjadi biar benar gitu. Maksudnya jadi lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Oh, jadi yang kemarin itu ya anggap aja lah kesalahan yang sama, dan misal bukan kayak kesalahan joki mekanik, bukan, itu benar-benar kesalahan sama-sama. Jadi semua itu kita nggak saling salah-salahan. Iya, nggak ada yang salah-salahan. Jadi intinya ya ini kita bawa motor segini, ya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya, nggak bisa. Jadi kita saling ya introspeksi diri sendiri gitu ya. Saling memperbaiki sendiri-sendirilah. Cuma gimana kemarin tuh? Dikit lagi ada yang mungkin hampir ya. Hampir yang FU itu yang. Cuma itu FU kenapa itu hampir? Mati, nggak setar. Kok bisa? Akinya jebol meledak. Itu akibat ngecasnya lama, ngecasnya kelamaan, ngecas aki. Kan sebelum setar bawa casan aki. Kelamaan ngecasnya. Dan akhirnya meledak akinya. Terus pas mau minjem ke pedok samping nggak keburu. Dan akhirnya nggak setar yang FU. Tapi sayang dong. Sayang. Mau motor kesayangan jadi sayang. Cuma lu gimana kalau perasaan lu sendiri gitu? Kalau motor udah prepare rapi-rapi dan motor gue yakin nih. Pasti kan kita sebagai pembalap itu kita harus yakin dong. Iya, yakin pasti. Intinya kita yakin dulu. Percaya diri ya, pasti. Nah itu motor udah prepare habis-habisan. Kasarnya gue yakin nih hari ini gue balap dan gue harus gimana bisa menciptakan rekor ya kan. Mungkin kan lu pingin, kita kan semua orang pinginnya begitu. Iya, pasti kan? Punya pemikiran ke situ. Iya, pemikiran ke situ. Kita pingin yang kayak gitu. Nah cuma motor kendala mati, perasaan lu gimana? Dari perasaan diri lu sendiri? Sedih sih, kecewa, apalagi sedih, terus kecewa, capek juga. Cuman ya mau gimana lagi, namanya motor kan kayak trouble apa-apa kan nggak ketahuan, namanya barang ya kan, nggak ada yang tahu maksudnya. Kayak misal masalah aki aja itu sebenarnya pada gimana, pada nggak kepikiran ke aki kalau itu aki meleduk. Cuma kan motor totalos, jadi pada nggak kepikiran ke aki, jadi pada berarti itu motor totalos. Jadi kan kalau nggak pakai aki nggak nyala. Nah ya, itu pada kepikirannya motor rembes aja klepnya. Ternyata akinya meledak. Berduga. Iya, jadi pada nggak kepikiran ke motor apa ke aki. Jadinya pada mikirin. Mesin rembes enggak kan? Enggak kan? Enggak ada trouble di mesin, cuma kesalahan di aki doang. Mungkin kalau kemarin dat pinjaman aman kali. Aman, kemungkinan ya ada rezekinya. Iya, soalnya udah maksudnya kayak mau motor gitu ya, sama tem. Pas di penyisian juga sama tem udah maksimal, udah cakep lah gitu angkanya. Tapi biasanya gue tahu nih ya. Sebelum maksudnya sebelum event balap itu dimulai, biasanya kan buat para rider, mekanik itu semua boleh nyoba dulu. Iya, boleh nyoba dari. Ya kan, nyoba dulu. Kita nyoba tem. Tapi itu sempat nyoba nggak? Nggak nyoba. Jadi datang ke situ, sayanya kesiangan. Datang aja jadi kan pas. Wah, lu bergadang. Iya. Sebenarnya bergadang berguna. Bergadangnya ngerapiin motor, sayanya. Ngerapiin motor kan namanya itu kayak mekanik itu. Mekanik kan bisa sendiri berdua. Maksudnya nggak enak kalau nggak ditemenin kan. Iya, saya nemenin, bantuin bongkar juga. Saya bantuin bongkar, ngerapiin motor semuanya. Kira-kira motor udah selesai, baru tidur. Itu aja tidur cuman 30 menit, setengah jam. Buset. Setengah jam. Berarti kayak tidur ayam dong. Iya. Tidur ayam. Malam ngerapiin motor nyampe benar-benar matang, terus kaki-kakian safety semua. Habis itu baru tidur. Itu aja tidur habis sholat subuh baru tidur. Pas ajan subuh mungkin. Ajan subuh. Terus jam
5:30 bangun. 5:30 pagi bangun, mandi, makan, langsung berangkat ke tempat trek. Sangka bilang capek sih capek, cuman ya mau gimana lagi, namanya niat sih, yang penting mah keniatan. Tapi emang lu kan joki, berarti itu motor nggak 100% dipegang mekanik. Iya, maksudnya nggak 100% dipegang mekanik, dan sampai kenapa lo harus turun? Kalau saya sih orang gimana sistemnya, saling bantu gitu, nggak mau diem aja gitu. Maksudnya kayak misal mekanik bongkar apa nih, pasti saya bantuin juga. Berarti lu nggak mau terima enak? Iya, nggak mau terima enak, nggak mau terima langsung bawa aja gitu, nggak mau. Kalau saya sama orang, kalau saya orang kayak misal mekanik gitu ya, lagi bongkar sendiri gitu ya, saya ngedeketin, terus saya bantu. Kayak misal bongkar kiri gitu, misal mekanik saya nanya langsung ke mekanik, om ini bongkar apa? Langsung kata om, misalnya kata si om bongkar kirinya, ya udah saya bongkar langsung kirinya, terus saya masang. Cuman tetap kayak misalnya nyeting roller, terus masang sliding, misal per RPM semuanya mekanik, cuma saya tinggal masang gitu, bongkar, kayak ngebersihin lah jatuhnya. Cuma kenapa lu mau kayak gitu? Oh, saya gimana? Sambil belajar sih sebenarnya. Ini sambil belajar. Iya, sambil belajar. Sebenarnya lu mau jadi joki atau mekanik sih? Sebenarnya pengen jadi joki, cuman kan saling belajar, sambil belajar. Oh, jadi biar kalau satu saat kita trouble dan lu bisa udah paham. Jadi sewaktu-waktu misal mekanik gitu nggak ngikut ke track apa, mekanik lagi ada acara apa gimana, jadi kan saya udah tahu apa penyakitnya gitu. Jadi lu nggak asal teriak-teriak lagi. Iya, nggak perlu teriak. Jadi lu tinggal nyebutin, bang, motor gua nih, contoh businya mati. Iya. Nah, mungkin lu tinggal gitu doang kali ya. Oke. Tapi lu kemarin sedihnya gimana sih? Motor nggak bisa lepas gitu, bisa mati. Sedihnya bener-bener sedih aja gitu. Sedih banget sih sebenarnya mah. Sedih banget soalnya gimana ya? Sama motor itu gimana ya? Emang motor lu, maksudnya seberapa sayangnya sih lu motor Satria itu sama lu? Kalau dia mah itu motor benar-benar dari belajar di bawah patak di situ tuh motor. Lu belajar dari situ? Iya, belajar bawa patak kan dari itu motor. Dan terus dipercaya sama yang punya juga, maksudnya sama bos. Oh, gitu. Bos gitu. Ya. Jadi berarti itu motor bukan punya lu 100%. Bukan. Jadi punya bos. Punya bos. Ada bos namanya Bos Adit. Yang punya itu ngasih kepercayaan untuk ke Dwi. Oh, berarti lu dipercaya nih sama bos itu. Ya. Sebenarnya dulu nggak pernah bawa patak. Bawanya metik mulu. Dan lu akhirnya beralih mencoba gitu bawa patak. Adalah Bos Adit untuk yang mau ngajarin dan ngasih motor. Terus akhirnya saya pelajari. Alhamdulillah sih kesini udah mulai bisa gitu, maksudnya bukan bisa untuk bawa ya, maksudnya hampir bisa lah, hampir 100%. Kayak ngerabang ngerasain motor patak itu hampir bisa. Kalau misal kayak metik sih alhamdulillah emang dari awal terjun di metik. Oh, berarti awal mencoba itu lu dulu terjunnya di metik. Dan sekarang pas udah metik udah mungkin udah memahami, dan lu akhirnya belajar di patak. Di patak. Apa sih yang pengen lu bener-bener pengen belajar di patak? Yang di patak gimana? Resep sih kalau kata tadi dibanding bawa metik. Kenapa? Resepnya Sensasinya lebih menantang kalau kata di patak. Menantangnya kayak gimana tuh? Top speednya sih kerasa banget kalau patak. Dari RPM mungkin. Dari RPM terus top speednya kerasa banget motor. Kalau dibanding metik kan metik tinggal gas doang, kalau metik mah. Gitu aja ya kan gasnya. Kalau misal patak kan ngelepas kopling, kita nggak tahu jedanya kopling semana jungkir balik. Itu yang diapalin kopling, terus kayak operan gigi kan harus diapalin, nggak boleh telat, nggak boleh kecepatan. Maksudnya beda dengan metik gitu ya? Beda, kalau metik kan tinggal ngegas, nyampe finish. Gitu, ya. Mungkin sih emang iya benar. Iya. Kalau misalnya patak kan kita ngoper-operan, itu cara gimana biar motor laju, ngoperan nggak boleh telat. Kalau misal telat ya motor bisa jebol. Oh, berarti bisa jebol juga ya? Iya, kalau telat ngoper. Berarti nih gini nih. Berarti lu benar-benar sayang banget ya sama Satria ini nih. Sayang banget sama Satria ini. Kalau misalkan motor itu diambil bos lu dan lari ke orang lain lagi gimana? Perasaan lu? Sedih sih sebenarnya, sedih kalau diambil lagi. Contoh nih, gue yang punya nih. Ya. Gue ngomong ke lu, Wi. Motor besok gue ambil ya, Wi. Ya. Gue pengen ngasih ke joki orang lain yang ini. Gimana perasaan lu? Ya, sedih banget gitu. Ya kalau sedih ada, cuman ya namanya bos kan yang punya motor. Hak yang punya motor kalau itu mah. Tapi lu gak berusaha untuk memohon? Ya memohon ya pasti ada. Cuman kan namanya bos, kalau misal udah bosan sama saya gitu ya, udah gak percaya sama saya gitu, pengen pakai si A apa gitu. Iya, si A contoh si A, ya mau gimana lagi, namanya bos pengen itu ya kan, ya udah ikutin aja. Tapi lu sempet maksudnya gimana nih sekarang lu yakinin bos lu yang punya motor itu? Yakininnya salah satunya, yakinin dari balapnya jangan sampai ngecewain. Akhirnya, tapi lu pernah ngecewain? Jujur. Alhamdulillah sih nggak pernah ngecewain sampai sekarang. Berarti setiap balap itu motor selalu temnya tembus?
tembus tema, cuman namanya belum rezeki Iya. gitu. Terus juga motor kan motor GoPayMeter. Oh, betul. Berarti liaran juga ya? Iya, motor Tapi kalau buat juga. liaran gimana? Menang terus? Kalau buat liaran ada menang ada kalahnya sih Ada. sebenarnya. Tapi contoh nih, kalau diperbandingin 11-12-nya lebih banyak menangnya atau kalahnya? 11 12 ya. Maksudnya berapa poinnya lah selisihnya? Berapa poinnya? Selisihnya gitu. Lebih banyak kalahnya atau menangnya? Ini motor baru main paling 10 kali ya, emang motor baru juga sih nih. Itu Baru motor jadi baru. ya. Menangnya baru 5 kali. Kali 5 kali seri lah jatuhnya. Jadinya 12-12 lah ya, 12. 60-60 gitu ya. Oke. Berarti itu motor punya bos dan Iya. lu dipercaya Dipercaya untuk megang. Sebenarnya juga tadinya bos udah mau pensiun karena ketangkep. Oh, berarti sempat Mau bermasalah. Bermasalah. Pensiun si bos. Dwi mohon lah ke bos, saking sayang itu motor. Om, keluarin motor, dia bilang. Langsung bawa ke rumah, dia bilang. Dia yang ngurus, dia bilang gitu kan. Saking sayang itu motor. Nggak mau tuh sama. Pas sebulan kemudian, terus bos ngabarin motor keluar, langsung suruh nyeting. Dari situ langsung seneng. Seminggu langsung suruh bawa pulang. Udah akhirnya kesampean. Akhirnya sampai apa yang lu pinginin akhirnya terwujud. Sampai ya, terwujud. Tapi motor itu menurut lu gimana sih? Menurut dia motor itu gimana ya? Hokinya resep dia motor itu. Hokinya terus gimana ya? Susah senangnya di motor itu Dwi. Di motor Evo itu. Dan awal mencoba dari Iya, dari awal coba bawa motor itu bener-bener dari nol lah, nggak bisa bawanya, nyampe bisa. Itu dari motor itu bawa patak. Semuanya dipelajarin dari situ semua. Berarti lu bener-bener ini banget ya sama motor itu. Iya, bener-bener nyatu lah jatuhnya. Maksudnya iya kayak badan sama keringet. Iya. Udah nempel di situ semua, kayak ngerasain tuh motor lagi trouble susahnya. Tapi pernah nggak motor itu ngalamin kayak sesuatu gitu lagi balap, kayak contoh sorry ya, gue bukan nyumpain amit-amit sampai pernah crash gitu? Alhamdulillah sih semenjak dulu itu nggak pernah crash. Belum alhamdulillah. Berarti motor itu aman-aman aja. Aman aja sampai sekarang. Nah sekarang mau nanya, lu masih mau main liaran kan? Masih. Ya, lu nyaman di liaran atau di resmi sih? Kalau buat kayak safety ya, kalau di safety di resmi. Cuman kan kalau di liaran hobi, emang terjunnya di liaran pertamanya. Pertamanya sih ya. Iya, di liaran, nggak di resmi. Dan akhirnya kemarin ikut resmi. Iya, akhirnya nyoba di resmi. Nah mungkin sekarang pengen bakal di resmi lagi nih. Pengen bulan besok ikut, insya Allah kalau ada duitnya sama sponsor. Amin, godain nih. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Iya. Ya namanya kita, ya mungkin kan, ya lu kasarnya kan, lu baru mungkin sorry ya, gue baru terjun kasarnya di tempat yang resmi beda, gitu ya, beda gitu ya. Maksudnya tempat yang beda. Dan gimana caranya lu ngeyakinin seseorang, ya kan gitu. Ya lu pasti kan, sorry nih ya, pasti ya joki-joki sebelum dapat nama mungkin ada ya. Ya biasanya main dulu, ya mungkin ada aja lah yang mungkin punya duit langsung main resmi. Mungkin ada juga yang berlap kayak lu sekarang, liaran dulu ntar gue baru resmi gitu. Kalau dulu sih orang nggak mau gimana ya, resmi apa liar iya, resmi iya, jadi jatuhnya gimana ya, ikut dua-duanya lah jatuhnya gitu. Tapi kalau saran gue sih, sorry ya bukannya gua ngejas apa gimana, bukannya kita debat nih, maksudnya lu kenapa nggak liar aja main di Sera gitu? Kalau di Sera kan tergantung bosnya. Kalau Dwi mah orang gimana ya, kayak main di resmi aja gitu ya. Kemarin itu Dwi ngeluarin duit juga. Soalnya kenapa? Dwi saling bantu kalau Dwi mah orangnya, makanya nggak mau gimana ya, nggak mau kayak orang-orang kalau joki orang kan yang ditahu ya, tinggal bawa motor nyeting doang gitu, yang nggak ngeluarin duit ya kan. Kalau Dwi ngeluarin kadang ya wajar lah. Iya, proses kan. Iya, kalau dia pasti ngeluarin terus. Karena ya namanya proses kan kita nggak tahu. Cuma intinya ya gue salut aja. Lu berani mencoba. Iya. Gitu. Kalau nggak apa salahnya sih untuk coba ya kan. Iya. Kalau misalnya nggak kita coba ya kapan bisanya. Betul. Gitu. Berarti gini jatuhnya. Ya kalau misalkan gue contoh ya, gue berkurung di tempat ini terus, gue nggak kemaju ke sini, ya mungkin coba lagi terus pokoknya jangan pantang menyerah lah. Oke. Tapi sekarang nih lu biasa di bengkel mana sih? Apa namanya? Maksudnya lu sebutin juga sih, maksudnya lu sering di bengkel mana nih? Apa sering bengkel A atau B, C gitu? Apa kemana-mana gitu? Apa netep aja satu bengkel? Enggak netep sih, ada kayak sekarang nih. Kalau sekarang di Mas Dogi, di Mas Jowo, di It's Product sama V Product. Dan akhirnya berarti 4 bengkel tuh lu akur semua itu? Akur semua sih di alhamdulillah. Jadi lu gimana caranya menjaga silaturahmi? Iya, menjaga silaturahmi. Ada rencana dari 4 bengkel ini bakal ikut event balap resmi lagi nanti?
Ada. Tanggal berapa sih itu? 14 ya? 14 itu yang ikut paling kayak motor P-Product sama insya Allah sih Mas Dio katanya mau ngikut. Insya Allah aja ngikut itu. Insya Allah. Tapi kan kita nggak tahu. Ya siapa tahu benar terwujudkan. Ya kan kita nggak tahu. Nah, selama di motor nih, pernah nggak sih apa sih yang lu rasain di motor ini sekarang gitu? Rasain apa yang pahitnya apa kesenangan? Ya lu senangnya gitu. Senangnya dulu deh. Kalau senangnya ya menang, senang kalau lagi menang. Terus motor menang sportif gitu, misal kayak nggak ada kecot-kecotnya gitu ya. Oh berarti lu sering ngerasain kecot? Sering ngerasain kecot mah, bukan 1 kali ya, sering dah ngerasain kecot mah. Kayak misal motor rapet pasti kecot tuh ngerasain. Joki terus kan ya cecer kalau begitu mah. Gimana caranya tuh biar maksud saya gimana ya? Biar nggak ada kecot-kecotan lah, saling sportif aja gitu kalau ntar joki gitu maksud saya. Pingin lu? Iya pengen, nggak usah gontot-gontotan. Iya gitu. Ngotot-ngototan kayak misalnya abang ngaku masuk. Ya saya ngaku masuk juga. Cuman kalau misalnya motor abang di belakang saya, abang ngakuin kalah, nggak usah ngakuin ngomong menang juga gitu. Biasanya kalau dilarang kan susah juga kan? Susah. Jadi kalau dilarang itu jatuhnya gimana? Jaga nama baik mereka sih sendiri-sendiri gitu jatuhnya kalau begitu mah. Kalau yang ngakuin menang gitu ya, kayak misal motor rapet semotor gitu ya. Cuman kita yang menang apa dia yang menang. Terus misalnya pihak lawan joki lawan kita nih nggak ngakuin kekalahan. Ya susah, kecot kadang-kadang. Pernah yang ngalamin terakhir tuh pas sekali itu nyampe bener-bener. Itu bener-bener nyampe ribut deh itu mah. Bisa. Iya, itu ceritanya. Bisa ceritain? Bisa sih, itu gimana ceritanya. Lagi balap sama siapa gitu pokoknya, sama si Allah jadinya. Balap nyampe kopimeter, itu saya ngegantung gas. Salahnya saya ngegantung gas. Terus gope motor rapet, kecot lah di situ. Yang bilang masuk, saya belum masuk, kecot. Tapi kan rekamannya biasanya kan setahu ada rekaman. Definisi itu kan selalu ada. Selalu ada di rekaman. Dari timnya lawan dan tim lu. Mungkin ada kan? Ada. Yang ngasih rekaman itu tim saya doang. Tim dia nggak ada yang ngasih. Oh dia nggak ada? Nggak ada. Tapi penonton pada bilangnya saya yang masuk. Emang jelas. Saya kan pakai lampu biru. Jelas masuk saya juga. Terus? Nah, akhirnya kecot coba di situ pada adu bacot juga. Ya begitu. Itu pas di liaran. Iya, pas di liaran bukan di resmi. Begitu pahitnya. Terus pahit yang keduanya ya ketangkap polisi. Kok pahitnya? Ya resikonya. Nah, ini gue balik lagi deh. Sama jatuh dah. Pas masalah kecot. Itu gimana sih lo nanganinya? Biasanya kan kalau udah kecot gitu kan yang gue tuh pasti gondok-gondokan. Iya, pasti adu bacot lah gitu ya. Gua nih, bukan pasti gitu kan. Lu pasti kan gitu. Bahasa kotor semua pasti keluar. Kalau saya sih kalau misalnya kecot, lu kayak gimana misalkan kalau lagi digituin? Kalau saya kecot, saya ngambilnya nggak pernah mau diambil emosi kalau saya sama orangnya. Gimana lu? Ngambilnya santai aja. Kalau misalnya emang abang ngaku masuk, video abang mana, terus kedua abang posisi sebelah mana, ya kan? Kalau di video, nanti tuh di video kita slow mode, yang mana yang jelas masuk, begitu. Kalau saya orang nggak mau. Gue masuk misalnya gue masuk terus lu nggak masuk misalnya nggak mau maksudnya pakai ngomong emosi lah nggak mau. Kalau saya langsung nyamperin jokinya ngomong pelan-pelan. Kalau saya lebih baik kan kalau misalnya banyak orang-orang dari belakangnya tim misal abang nih orang belakangnya dia dia gitu ngomong ke dia jadinya tuh jokinya dia juga jadi emosi juga jadi ujung-ujungnya nggak ketemu kalau begitu. Kalau saya kalau misalnya motor menang ya saya ngaku menang. Kalau saya mah alhamdulillah. Kalau misalnya motor kalah ya saya ngaku kalah. Saya mah ujungnya gimana di hobi. Cuman hobi sih di hobi mah. Maksudnya bukan buat ajang pencarian uang gitu kalau dibuat 500 ya. Cuma lu karena hobi. Hobi kok. Bukan karena uang, bukan.